Shalom saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat lain yang aman selain di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya kita dapat mengalami Tuhan. Di dalam hadiratnya kita memperoleh kekuatan yang baru. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih baik di mana kami boleh merasakan kasih, merasakan kebaikan, merasakan bahwa Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah. Ini hal yang kami rindukan, selalu berada di dalam bait-Mu, menikmati segala kebaikan dan kemurahan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami.
hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih jauh lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih jauh lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cinta Kau Yesus, ku Lebih jauh lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih jauh lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cinta Kau Yesus, ku Ini yang kami mau katakan kepadamu Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau. Tidak ada Tuhan lain dalam hidup kami selain Engkau Yesus. Karena Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu, menebus segala dosa kami, dan memberikan kami keselamatan. Engkau yang telah melayakkan kami dengan darah-Mu, menjadikan kami benar, menjadikan kami kudus, menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau menjadi seperti Engkau, belajar hidup di dalam kebenaran-Mu dan taat kepada segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa dalam setiap jalan hidup kami memuliakan nama Tuhan yang telah menembus kami dengan kasih-Mu. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau, mengenal pribadi-Mu lewat firman-Mu. Kami tahu Tuhan, perkataan-perkataan-Mu lah yang membawa kehidupan bagi kami. Setiap perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Karena itu Tuhan, kami mau hidup oleh karena perkataan Tuhan, bukan karena perkataan orang di sekitar kami, bukan karena perkataan perasaan kami, bukan karena perkataan pikiran kami, tetapi karena perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Kami hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi, mengenal pribadi-Mu, sehingga kami tahu jalan-jalan, kami tahu apa yang menjadi kesukaan, dan kami tahu apa yang tidak Engkau sukai. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pemahaman yang benar oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami, sehingga kami tidak menyalahartikan Tuhan dengan pemahaman kami sendiri, tetapi kami mengerti Tuhan, memahami Tuhan dengan kebenaran yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bukan siapa-siapa,
serahkan seluruh persiapan hamba ke dalam tangan, dan biar Engkau yang berbicara, sehingga setiap yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka boleh diberkati, kami semua boleh ditegur, dan kami boleh memperbaiki diri kami dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Walau saat ini kita masih ada di masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa penyertaan, kasih setia, dan perlindungan Tuhan selalu sempurna buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya masih melanjutkan tema khotbah minggu lalu yang berjudul Tahu Memilih yang Terbaik, yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Saya bacakan ulang, judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah saudara, minggu lalu kita sama-sama sudah belajar dan melihat kedua saudara ini bagaimana mereka sangat mengasihi Tuhan dan kemudian mereka melayani Tuhan tetapi dengan cara yang berbeda. Namun Marta dapat teguran dari Tuhan, sedangkan Maria mendapatkan pujian yang sangat istimewa. Nah, adalah sebuah kewajaran atau sebuah kenormalan saudara ketika kita kedatangan tamu lalu kita menjamu mereka dan melayani mereka dari apa yang kita punya. Dan dalam kisah ini yang datang adalah Tuhan. Dan saya percaya saya bisa bayangkan bagaimana sibuknya Marta pada saat itu. Nah, saya teringat akan pengalaman saya ketika saya berada di Afrika Selatan. Waktu itu saya sekolah misi dan sekolah kedatangan seorang tamu yang sangat penting, yaitu Presiden Republik Haiti. Nah, Republik Haiti ini adalah satu negara di bagian benua Amerika, yaitu Karibian tepatnya. Dan beliau datang beserta keluarga dan rombongan, dan saya beserta dengan beberapa orang dari beberapa negara sebagai tim. Kami dipilih untuk melayani Bapak Presiden. Jadi kami menyiapkan meja makan, menyiapkan makanan dari berbagai bangsa, termasuk waktu itu saya menyiapkan nasi goreng dan macam-macam makanan Indonesia. Dan kami sangat-sangat sibuk saudara. Nah itu kami dengan tim. Nah saya bisa membayangkan bagaimana Marta seorang diri melayani Yesus dan para muridnya. Sedangkan pada saat itu juga ketika dia melayani dan dia melihat saudaranya Maria hanya duduk-duduk saja. Alkitab bilang bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah saudara, ada dua hal yang kita akan pelajari dalam hal melayani Tuhan. Yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-40, di situ dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Nah, kita berhenti di situ. Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Yang pertama, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan. Saudara yang kekasih Tuhan, waktu itu Marta mungkin melihat Tuhan
tidak memperhatikan apa yang dia kerjakan. Nah, saya mau katakan saudara, bahkan di tempat tersembunyi pun Tuhan tahu dan melihat hal kecil saja. Contohnya, dalam hal berdoa, Yesus ajarkan kita jangan berdoa di tempat-tempat umum supaya kita dilihat orang. Tetapi masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Dan berdoa sebab Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, apa yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan, tidak usah kita cerita ke orang lain, tidak usah kita umumkan supaya orang tahu apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan sendiri melihat dan akan membalaskannya kepada kita. Nah, Matius, dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan ajar kita, untuk hal-hal kecil pun Tuhan perhitungkan, saudara. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah pikir bahwa kita mengerjakan hal yang baik, Tuhan kok tidak perhatikan, Tuhan kok tidak lihat. Nah, saudara, mari kita memikirkan hal ini, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang tidak buta. Allah yang tidak tuli. Ya. Dia Allah buat kita. Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Bahkan sebelum kita melakukannya pun Tuhan tahu. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, makanya Tuhan tegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita harus berhenti khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau kita mau melayani, kalau kita mau berbuat baik, lakukan saja, saudara. Tidak usah kita pikirkan orang nanti berkata apa. Kita pikirkan lagi, ketika saya berbuat baik, apakah orang membalaskannya kepada saya? Ketika saya berbuat baik, saya harus menceritakan kepada orang supaya dunia tahu apa yang saya kerjakan. Nah, kalau kita sudah menceritakan kepada banyak orang, saudara, nanti kita kehilangan upah. Amin. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi biarlah kita mengerjakannya dan biarlah Tuhan yang menilai semua itu. Nah, yang kedua, ketika Marta bilang begini kepada Tuhan ketika dia mendekati Yesus, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Nah, yang saya lihat hal yang kedua di sini, saudara, jangan jadikan pelayanan itu sebuah beban. Amin. Pelayanan adalah sebuah kehormatan dan adalah sebuah sukacita. Dan jangan jadikan itu sebuah beban. Nah, kalau saya melihat ke belakang kehidupan saya pribadi, saudara, di masa yang lalu, saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan akan memilih saya untuk menjadi partner kerjanya, untuk bekerja di dalam kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan ini. Kalau melihat masa lalu saya, melihat ke belakang, saya sungguh tidak layak untuk mengerjakan hal-hal yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Termasuk berbicara kepada saudara hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Sebuah kehormatan dan sukacita kita bisa melayani Tuhan dan menjadi partner kerja Tuhan dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Nah, Marta mengeluh ketika melayani Tuhan seorang diri, lalu meminta Tuhan bilang ke Maria untuk membantu dia. Tetapi apa yang terjadi, saudara?
bahwa Tuhan langsung menegur Marta dan memberitahu bahwa apa yang dilakukan Maria, saudaranya, adalah yang terbaik. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saja Marta mungkin tidak mengeluh untuk apa yang dia kerjakan, dia mengerjakannya dengan ketulusan hati, dia mengerjakannya dengan kerelaan hati, saya percaya mungkin waktu itu Tuhan akan memberikan Marta thumbs up. Tuhan akan memberikan Marta jempol. Tuhan akan mengatakan kepada Marta, "You doing the best." Tuhan akan mengatakan kepada Marta, "Good job Marta." Tetapi saudara, Tuhan menegur Marta. Karena Marta menganggap bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan sebuah beban bagi dia. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita melayani Tuhan, jangan menjadikan itu sebagai sebuah beban. Tetapi jadikanlah itu sebagai sebuah kehormatan dan sebagai sebuah sukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengeluh dalam melayani Tuhan. Walaupun kita sendirian mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh kita, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu tadi di poin pertama bahwa Tuhan menilai semua yang kita kerjakan. Kalau kita melakukannya dengan kesungguhan hati, kalau kita melakukannya dengan untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalaskannya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Rasul Paulus mengingatkan dengan keras kepada kita bahwa kalau kita mau perbuat sesuatu, apapun itu yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati. Nah, penting saudara, dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah hati. Karena kalau kita mengerjakannya dengan setengah-setengah hati, akhirnya kita akan mengeluh dan kita akan membenarkan diri kita sendiri. Nah, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas, saudara. Mungkin kita mengharapkan dari orang-orang sekeliling kita, mereka dapat membantu apa yang kita kerjakan, mereka boleh terlibat di dalam apa yang kita kerjakan. Tetapi kenyataannya seperti Marta dan Maria. Marta berharap dengan sangat bahwa saudaranya bisa membantu dia untuk melayani Tuhan dan para muridnya. Tetapi yang didapatkan Marta adalah ternyata tidak seperti apa yang dia kehendaki. Nah, sama seperti kita, saudara. Kalau kita mengharapkan orang untuk melakukan apa yang kita kerjakan dan kita tidak mendapatkan itu, akhirnya kita kecewa. Atau kita berbuat baik sama orang dan kita berharap timbal baliknya, saudara. Dan ternyata tidak seperti kenyataannya yang kita inginkan. Akhirnya kita menjadi kecewa, kita sakit hati, kita terluka, dan akhirnya membuat hubungan kita dengan orang tersebut menjadi tidak baik. Kan fatal, saudara. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, saudara, itulah yang membuat kita mengenal Tuhan dan tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan dia hakim yang adil. Dia Tuhan yang adil. Dia tidak akan pernah pilih kasih, saudara. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur kejahatan, maka kejahatanlah yang datang sama kita. Jangan pernah bermimpi kita menabur kejahatan lalu kita menuai kebaikan. Itu tidak akan pernah terjadi. Hukum tabur tuai sudah sangat jelas. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kita tabur kejahatan, maka kejahatanlah yang datang sama kita.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah sebuah hubungan, bukan sekedar agama. Ketika Tuhan bilang kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu apa? Berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa keadaan sangat mengkhawatirkan, saudara. Keadaan sangat mengguncang iman kita. Keadaan tidak memastikan kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak erat di dalam hadirat Tuhan, kita tidak erat di dalam hubungan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran akan menghimpit iman kita. Dan apakah kita akan mengalami kemenangan, saudara, ketika kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran? Padahal kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya Tuhan kasih ingat kita bahwa pilihan yang terbaik adalah berada di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Minggu lalu saya sudah bilang bahwa hubunganlah yang membawa kita kepada kekekalan bersama-sama dengan Bapa. Nah, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa iman kita akan terus dibangkitkan. Karena perkataan-perkataan Allah, Yesus bilang, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Makanya kenapa ketika kita baca firman, kita dikuatkan. Kenapa ketika kita baca firman, sakit penyakit kita sembuh. Ketika kita baca firman, ada jalan keluar yang kita dapatkan atas setiap masalah kehidupan kita. Pentingnya hadirat Tuhan, saudara. Jangan pernah melalaikan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Cari wajah Tuhan. Karena ada saatnya kita tidak dapat melihat. Ketika kita mencari Tuhan, kita tidak dapat menemukan Tuhan. Secara pribadi, saudara, saya mau bilang bahwa hadirat Tuhanlah yang membawa saya semakin mencintai Tuhan. Hadirat Tuhanlah yang membawa saya dan keluarga mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Menikmati mujizat Tuhan. Menikmati kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kelam, saudara, saya mau katakan, di situ Tuhan ada. Kalau Raja Daud bisa berkata bahwa di lembah kelam pun Tuhan ada, saya juga hari ini mau berkata bahwa saya mengalami apa yang Daud alami. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kenal Dia. Datang dalam hadirat-Nya. Izinkan Tuhan berbicara dan kita hanya mendengarkannya. Berada di dalam hadirat Tuhan, saudara, adalah sesuatu yang luar biasa. Ada pengalaman-pengalaman yang indah kita bisa alami bersama-sama dengan Tuhan. Kita memperoleh kekuatan yang baru. Ada kesembuhan yang Tuhan alirkan dalam dalam tubuh kita. Ada pengharapan-pengharapan, janji-janjinya membangkitkan harapan-harapan yang baru dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun masalah yang datang di dalam kehidupanmu. Mungkin keluargamu saat ini lagi guncang oleh karena perekonomian, oleh karena masalah keuangan, oleh karena masalah anak-anak, oleh karena masalah hubungan dengan suami istri. Engkau banyak mengalami pergumulan hidup, sakit, penyakit yang mungkin engkau tidak melihat kesembuhan, mujizat terjadi. Datang dalam hadirat Tuhan. Ada satu lagu, saudara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja kita memperoleh ketenangan. Berada di dalam hadirat Tuhan adalah sebuah ketenangan.
sebuah kedamaian. Jangan pernah lupakan itu, saudara. Maria tahu rahasia ada di dekat kaki Tuhan. Maria tahu rahasia berdiam diri di dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Karena perkataan-perkataannya lah yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan iman kita bertumbuh-tumbuh terus, dan menjadikan kita keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa mari kembali cintai hadirat Allah. Kalau selama ini engkau sibuk dengan pekerjaanmu, kalau selama ini engkau sibuk dengan yang membuat engkau tidak lagi sibuk dengan hadirat Tuhan, kita masih melakukan, saudara, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Engkau masih terikat dengan dosa-dosa lamamu. Engkau masih terikat dengan keterikatan-keterikatan kuasa-kuasa gelap. Mari datang bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengalirkan kasih-Nya yang sempurna atas dirimu dan melakukan yang terbaik untuk dirimu. Perenungan hari ini biarlah membawa kita semakin mengenal jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena ketika kita mengenal siapa kita mengenal siapa Tuhan kita di dalam hadirat Tuhan, kita akan sanggup berdiri menghadapi hidup yang susah sekalipun, di dalam lembah sekalipun. Karena kita tahu kita tidak sendirian menghadapinya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur kami, yang kembali mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami melayani Tuhan dengan benar. Supaya kami didapati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan ketika kami melayani Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menilai Tuhan dengan cara kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan Tuhan. Bahkan di tempat tersembunyi pun kami tahu Tuhan melihat dan Tuhan akan membalaskannya kepada kami. Karena itu Bapa, ajar kami dengan pemandangan yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan persepsi yang benar, mengenal Tuhan yang kami layani, sehingga kami tidak menilai Tuhan dengan salah. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mengajarkan kami untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang benar. Dan biarlah seluruh kehidupan kami ketika kami melayani Engkau, kami melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan membalaskannya kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, Kau mengajarkan juga kepada kami Tuhan, untuk melihat pelayanan ini, mengerjakannya tanpa dengan sebuah beban. Tetapi melayani Engkau adalah sebuah kehormatan, sebuah sukacita. Karena siapakah kami Tuhan? Kami orang yang berdosa, kami tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak kerajaan, untuk bersama-sama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kami untuk bekerja bersama-sama di dalam kerajaan-Mu yang tidak akan pernah tergoncangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan ajar kami terus untuk bertanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita sebagai sebuah kehormatan melayani Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, dan hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami hal yang terpenting, bahwa berada di dalam hadirat-Mu adalah sebuah berkat, di mana kami boleh mengenal jati diri kami sebagai anak-anak Allah, di mana kami boleh mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, di mana kami boleh
mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan yang membangkitkan iman kami, yang dapat mengubah hidup kami, yang dapat memberikan kami kesembuhan jikalau kami sakit, yang dapat memulihkan hati kami jika hati kami memiliki masalah Tuhan. Kami tahu di dalam hadirat-Mu kami boleh menerima ketenangan. Kami boleh merasa tenang, kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh merasakan kasih yang mengalir dari sorga, menaungi kehidupan kami. Bahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami menerima jawaban-jawaban kehidupan masalah yang datang dalam hidup kami. Bahkan tantangan hidup yang berat dapat kami hadapi jikalau kami terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan biarlah seluruh kehidupan kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang memberikan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga orang boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin.